Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zainuddin, NIM 1905101192, mata kuliah Hukum Asuransi kelas 6D. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi tugas yang diberikan oleh Bapak Arif Rahman, yaitu tentang asas-asas hukum asuransi. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, saya akan menjelaskan apa itu asas-asas dalam asuransi. Saya share screen terlebih dahulu. Ini dia asas-asas dalam asuransi. Sebentar. Baik, asas-asas dalam asuransi. Berbicara tentang asas-asas dalam asuransi, perlu kita ketahui apa itu asuransi itu sendiri. Baik, pengertian asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana pihak tertanggung membayarkan iuran atau kontribusi atau premi untuk mendapat penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tidak terduga. Itulah pengertian dari asuransi. Selanjutnya, asas-asas dalam asuransi. Asas-asas dalam asuransi itu ada 4. Yang pertama itu asas indemnitas. Yang kedua, asas kepentingan yang dapat diasuransikan. Yang ketiga, asas kejujuran yang sempurna dalam perjanjian asuransi. Dan yang keempat, asas subrosi. Sebelum kita menjelaskan apa arti asas dari 4 tersebut, perlu kita ketahui apa itu asas sebenarnya. Asas merupakan norma yang bersifat statis yang menjadi pedoman dalam pembentukan hukum positif. Artinya, setiap perjanjian asuransi dalam perundang-undangan asuransi selayaknya tidak boleh bertentangan dengan asas-asas perjanjian asuransi. Sehingga dalam praktik bisnis asuransi harus sesuai dengan asas dalam asuransi. Kita akan masuk ke materi yang pertama adalah asas indemnitas. Pengertian asas indemnitas adalah suatu asas utama dalam perjanjian asuransi karena merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri. Kemudian, perjanjian asuransi yang mempunyai tujuan utama dan spesifik ialah untuk memberi suatu ganti rugi kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung. Pengertian kerugian itu tidak boleh menyebabkan posisi keuangan pihak tertanggung menjadi lebih diuntungkan dari posisi sebelum menderita kerugian. Jadi terbatas pada keadaan awal atau posisi awal. Artinya hanya mengembalikan pada posisi awal. Kitab dasar hukumnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengenai kepentingan mengaturnya dalam 2 pasal, yaitu pasal 250 dan pasal 268. Yang kedua, materi yang kedua adalah asas kepentingan yang dapat diasuransikan atau insurable interest, yaitu adalah asas kepentingan yang dapat diasuransikan merupakan asas utama kedua dalam perjanjian asuransi atau pertanggungan. Maksudnya adalah bahwa pihak pertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadi dan yang bersangkutan menjadi kerugian, menderita kerugian. Kemudian, setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan. Maksudnya ialah bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian. Itulah asas yang kedua. Kita masuk asas yang ketiga, kawan-kawan. Asas yang ketiga adalah asas kejujuran yang sempurna dalam perjanjian asuransi. Oh, bentar.
Maksudnya ialah asas ini lazim juga dipakai istilah-istilah lain, yaitu itikad baik. Yang sebaik-baiknya asas kejujuran ini sebenarnya merupakan asas bagi setiap perjanjian, sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Kemudian, asas kejujuran ini sebenarnya merupakan asas bagi setiap perjanjian, sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri. Kemudian, tidak dipenuhinya asas ini pada saat akan menutup suatu perjanjian akan menyebabkan adanya cacat kehendak. Perlu digarisbawahi, akan menyebabkan adanya cacat kehendak. Sebagaimana makna dari keseluruhan ketentuan-ketentuan dasar yang diatur dalam oleh pasal-pasal 1320 sampai 1329 KUH Perdata. Bagaimanapun juga iktikat baik merupakan suatu dasar utama dan kepercayaan yang melandasi setiap perjanjian, dan hukum pada dasarnya juga tidak melindungi pihak yang beriktikat buruk. Itulah pengertian dari asas yang ketiga. Kita masuk ke asas yang keempat, kawan-kawan. Asas yang keempat adalah asas subrosi. Apa sih asas subrosi itu? Bagi penanggung, meskipun tidak mempengaruhi sah atau tidaknya perjanjian asuransi, perlu dibahas karena merupakan salah satu asas perjanjian asuransi yang selalu ditegakkan pada saat-saat dan keadaan tertentu dalam rangka menerapkan asas pertama perjanjian asuransi ialah dalam rangka tujuan pemberi gantian rugi ialah asas indemnitas. Di dalam KUH Dagang, asas ini secara tegas diatur pada pasal 284 yang berbunyi seseorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan menggantungkan dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubungan dengan menerbitkan kerugian tersebut, dan disertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu. Itulah asas-asas dalam asuransi, 4 asas. Jadi inti kesimpulannya adalah asas-asas dalam asuransi itu ada 4. Yang pertama asas indemnitas, yang kedua asas kepentingan yang dapat diasuransikan, yang ketiga asas kejujuran yang sempurna dalam perjanjian asuransi, dan yang terakhir asas subrosi. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin dipertanyakan lebih lanjut tentang asas-asas dalam asuransi, silakan komen di bawah, dan jangan lupa like video ini jika bermanfaat. Tolong share ke yang lain. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.